Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hayat Salsabila. Di sini saya akan membahas tentang literasi rendah dan penyebaran hoax di Indonesia. Dan di sini saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Literasi rendah disebabkan masyarakat mudah percaya hoax. Bahwa editor Transmedia Titi Rosmasari mengungkapkan bahwa rendahnya budaya literasi Indonesia menjadi salah satu faktor masyarakat mempercayai hoaks atau berita palsu. Hoaks juga marak karena budaya baca menurun dan masyarakat aktif memegang gawai, kata dia saat menjadi pembicara di World Press Freedom Jakarta. Data UNESCO yang pernah dilansir pada 2012 menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,01 atau satu orang yang memiliki minat baca dari setiap 1.000 penduduk. Riset berbeda bertajuk World's Most Literate Nation Ranks yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand 59 dan di atas Botswana 61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Lebih dari 100 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau urutan kelima dunia terbanyak pemilikan gadget. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Data lembaga penelitian Nielsen juga menyebutkan penduduk Indonesia yang setiap hari dapat menghabiskan waktu berselancar di dunia maya menggunakan komputer selama 4 jam 42 menit, browsing di telepon genggam selama 3 jam 33 menit, dan menghabiskan waktu di sosial media selama 2 jam 51 menit. Dengan waktu selama itu, semakin banyak yang digunakan untuk membaca dan membagikan berita hoax, kata dia. Dia mengatakan bahkan orang pintar dapat ikut mempercayai dan menyebar hoax karena tidak hati-hati dan kurang teliti. Hal itu bisa disebabkan mereka tidak verifikasi berita yang mereka baca dan langsung menyebarkan berita hoax begitu saja, kata dia. Dan setelah ini saya akan melanjutkan penjelasan pandangan saya terhadap kasus ini. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang rendahnya literasi. Yaitu pada fakta pertama, UNESCO tuh pernah menyebutkan Indonesia sebagai urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca di Indonesia ini sangatlah rendah. Dan juga menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia berada di angka yang sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang di Indonesia, cuma ada 1 orang yang rajin membaca. Dan fakta kedua, yaitu dari 60 juta penduduk warga Indonesia, itu pasti memiliki gadget, dan Indonesia sendiri berada di urutan kelima dunia yang memiliki gadget terbanyak. Dan lembaga riset digital Marketing Marketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia tuh menjadi negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika. Nah, salah satu pengaruh kurangnya literasi atau minat baca pada warga Indonesia sendiri adalah kenapa juga Indonesia mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis yang masih rendah. Hal tersebut juga tidak terlepas dari budaya baca yang masih sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Rendahnya minat baca juga berdampak besar pada faktor penjualan buku baik offline maupun online. Karena saat ini banyak sekali toko buku yang sudah sepi peminat akibat rendahnya minat baca di Indonesia sendiri. Dan saat ini juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang mempunyai pemahaman yang kurang disebabkan kurangnya minat membaca dan literasi. Karena pengetahuan itu sendiri sangatlah penting untuk kebutuhan diri kita sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya saya akan mencontohkan diri saya sendiri. Diri saya juga terkadang masih kurang dalam mengikuti perkembangan berita karena masih suka membaca hanya lewat judul saja dan tidak membaca secara detail sampai mendalam
sampai berita tersebut selesai gitu. Nah, contoh lainnya juga yang saya masih jarang, bahkan mungkin bisa dihitung berapa tahun sekali gitu, adalah saya ke perpustakaan gitu. Saya jarang ke perpustakaan, maupun dari sekolah maupun sekarang di kampus gitu. Dan sekarang masalah kasus yang sering maraknya terjadi di Indonesia yaitu adalah hoax. Hoax ini juga diakibatkan karena kurangnya pemahaman dalam membaca dan langsung disebarluaskan sehingga menjadi perbincangan masyarakat luas gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyebaran hoax yang berdasarkan Pancasila gitu. Pancasila yang merupakan pilar ideologi negara yang sudah menjelaskan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dengan salah satu buktinya yaitu menempatkan penyatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, dari hal tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus dapat menjaga persatuan di Indonesia. Hal dapat yang merusak persatuan di Indonesia sendiri ya itu adalah hoax dan ujaran kebencian itu sendiri gitu, penyebaran hoax itu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan hoax. Apa itu hoax? Nah, hoax ini bisa kita definisikan sebagai kabar, informasi, berita palsu maupun bohong. Nah, suatu hoax atau ujaran kebencian yang menyebar luas secara terus-menerus dan masif kadang-kadang menjadi dianggap suatu kebenaran gitu. Padahal jelas gitu, jelas padahal hoax itu adalah berita palsu ataupun bohong dan bisa juga mengandung dengan kebencian. Nah, sekarang tuh lagi marak kan akan pemilu 2024 dan kayak berita mengenai politik gitu yang menjadi populer dari berita bohong dan paling sering diangkat menjadi konten dalam berita hoax itu sendiri gitu. Nah, kondisi tersebut tuh dapat menjadi ancaman atau justru memberikan dampak bagi negara, yang memberikan dampak negatif bagi negara yang mengarah pada perpecahan bagi warganya sendiri. Seperti contohnya kita ketahui nih akhir-akhir ini penyebaran dalam bentuk kebencian gitu, bentuk intoleransi, kayak informasi hoax ataupun bohong juga sedang marak sekali kan terjadi di media sosial Indonesia ini gitu. Nah, di dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan Indonesia yaitu terdapat pertentangan. Kita ambil contoh nih bahwa dalam pemilihan umum harus dilaksanakan dengan hikmat, yaitu untuk mewujudkan sila keempat itu sendiri kan. Nah, menjadi salah satu pembuktian kita tidak melakukan paksaan pada setiap orang lain, setiap diri masing-masing untuk memilih. Dengan melakukan ujaran kebencian itu sudah termasuk melakukan paksaan terhadap terhadap warga negara kita gitu, untuk memilih pasangan kandidat dalam pemilihan umum. Dalam situasi tersebut juga berita hoax dan ujaran kebencian sangat mengancam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan itu telah menjadi isu yang sangat berbahaya dalam berbangsa dan bermasyarakat. Terlebih lagi ada banyak sekali situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebaran berita palsu atau hoax dan juga berita tentang kebencian. Oleh karena itu, melihat masyarakat yang mudah terpengaruh dengan berbagai informasi yang beredar tanpa mengetahui kebenarannya, pemerintah serta masyarakat kita seluruhnya memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi dan mengantisipasi bahayanya hoax atau ujaran kebencian dengan melakukan klarifikasi berita yang benar kepada masyarakat kita sendiri gitu.
Dan oleh karena itu juga melihat masyarakat yang mudah terpengaruh dari berbagai informasi yang berbeda tanpa mengetahui kebenarannya, pemerintah serta masyarakat memiliki peran penting untuk mengatasi dan mengantisipasi bahayanya hoaks. Di samping itu, kita juga harus kembali pada pijakan awal berdirinya bangsa dan negara kita itu, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara yang dapat menyaring kemajuan global demi kemajuan dan kemakmuran bangsa kita sendiri. Pancasila sangat penting berperan dalam memberantas atau memberhentikan berita hoaks dan ujaran kebencian. Ini dengan memperhatikan nilai Pancasila dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pancasila juga sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Kita diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara kita Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata dari diri saya. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.